Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Iklima Nima Putri. Di video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus. Hari ini kita akan belajar tentang kesulitan belajar. Apa itu kesulitan belajar? Nah, di sini ada tahapnya, ada pengertian, penyebab, karakteristik fisik motorik, dan yang keempat karakteristik kognitif. Kemudian di sini ada karakteristik sosial emosi. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli, Chandia asks quotation children and adults with learning disabilities. Anak berkesulitan belajar adalah mereka yang tidak mampu mengikuti pembelajaran di sekolah, meskipun kecerdasannya termasuk rata-rata, sedikit di atas rata-rata ataupun sedikit di bawah rata-rata, dan apabila kecerdasan lebih rendah dari kondisi tersebut, bukan lagi termasuk learning disabilitas. Dan yang kedua ada menurut para ahli, Nation Joint Commit and Learning Disabilities dalam Hall and Coven 2006 menyatakan bahwa kesukaran dalam belajar adalah terminologi umum yang dikaitkan dengan kesulitan yang nyata dan penugaan dari aktivitas pendengar, berbicara, menulis, berpikir, atau kemampuan matematik. Penyimpanan ini bersifat interintekstik pada individu. Diperkirakan karena tergantungnya fungsi sistem syaraf pusat dan bisa terjadi sepanjang hidupnya. Holland dan Kaufman 2006 mengumpulkan kesulitan belajar menjadi 6, yaitu masalah prestasi akademik mencangkup seperti kesulitan membaca, disleksia, kesulitan dalam menulis, disgrafia, kesulitan memproduksi dan menerima percakapan, dan kesulitan perhitungan matematis. Dan yang kedua, masalah perseptual ini dan koordinasi umum, biasanya mereka kesulitan mengingat bentuk turbalikan huruf atau angka, sulit dalam mengikuti aktivitas fisik motorik yang menggunakan instruksi lisan. Kemudian nomor 3, ada gangguan atensi dan hiperaktivitas seperti sulit berkonsentrasi, gagal mendengar orang lain, tidak berhenti berbicara, langsung mengeluarkan apa yang sedang ada di pikirannya, dan tidak terorganisir merencanakan kegiatan sekolah atau di luar sekolah. Dan yang 4, masalah memori atau kognitif, dan masalah kognitif seperti ini melupakan tugas atau janji, tidak terorganisasi dalam perencanaan kegiatan, dan kesulitan menilai sulit tidaknya sebuah tugas. Nah, ini nomor 6, masalah sosial emosional. Biasanya mereka sering ditolak oleh teman-temannya dan memiliki konsep diri yang buruk. Pengalaman menyakitkan pada masa kecil membuat mereka memiliki resiko mengalami depresi dan bunuh diri yang lebih besar. Dan yang keenam, masalah motivasional. Biasanya mereka mudah menyerah dan mengharapkan hal yang buruk atau disebut learning helplessness, dikarenakan beranggapan bahwa apapun mereka berusaha, mereka akan gagal. Nah, kemudian ada penyebabnya. Menurut para ahli, kesulitan belajar pada anak ada 3 faktor, yaitu keturunan. Diketahui bahwa jika salah satu atau kedua orang tua memiliki kesulitan belajar, maka akan diturunkan pada anak-anak mereka, yaitu kemungkinan sebanyak 30% sampai 50% akan mengalami kesulitan belajar juga. Kemudian ada biologis. Secara biologis ini, secara belajarnya pada anak disebabkan ada
difungsikan otak dari sistem secara pusat atau disebut disfungsi minimal otak atau disebut DMO. Hal ini menyebabkan gangguan syaraf dan kelainan pada gelombang otak. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan ini lebih bersifat sekunder karena guru sepertinya yang tidak mempersiapkan program pengajarannya dengan baik atau kondisi keluarga yang tidak. Kemudian di sini ada karakteristik fisik motorik. Banyak anak kesulitan belajar memperlihatkan masalah dalam aspek motorik seperti keterampilan motorik kasar, psikomotor, keterampilan, dan perseptudi motorik atau kombinasi ketiganya. Masalahnya motorik biasanya dihubungkan dengan kondisi seperti koordinasi motorik yang buruk dengan gerakan ceroboh. Di sini ada karakteristik kognitif. Integrasi atau kecerdasan anak dengan kesulitan belajar sangat bervariasi. Namun, para ahli menyatakan kesulitan belajar yang akan terjadi pada populasi dengan kemampuan di atas rata-rata. Hal yang menonjol pada anak kesulitan belajar adalah ketidaksempurnaan cara belajar bekerja mata, telinga, dan sistem saraf pusat untuk menangkap stimulus tertentu. Mereka juga memiliki masalah tingkat keaktifan dan kesulitan untuk memusatkan perhatian. Selain itu, angka kesulitan belajar sering memiliki masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan memahami dan mengungkapkan. Nah, di sini juga ada karakteristik sosial emosi. Ahli mengatakan yang paling sering terjadi pada anak kesulitan belajar adalah ketidakstabilan dan implementasi emosi yang labil ditandai dengan seringnya terjadi perubahan-perubahan yang mencolok dalam suasana hati dan tempat. Impulsivitas menunjukkan kurang dapat dikontrol. Impuls ini pada beberapa anak ada kemungkinan untuk tiba-tiba menyerang orang lain atau benda-benda tanpa ada provokasi sebelum atau tiba-tiba berdiam diri pada waktu yang tidak sepantasnya. Dan adapun ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Di sini ada 6, yaitu yang satu kesulitan proses belajar, dan yang kedua kesulitan mengingat, dan yang ketiga gangguan visual memori, dan yang keempat gangguan dalam auditory memori, dan yang kelima kesulitan dalam persepsi, dan yang keenam kesulitan menulis reversal atau contohnya. Yang ketujuh kesulitan menulis inversional yaitu kesulitan menulis dan menjadi. Untuk kesulitan menulis diskriminasi visual yaitu huruf Nimagendir. Dan yang kesembilan persepsi visual motorik. Di sini pun ada faktor-faktor penyebab anak kesulitan belajar. Dan yang ke-1 itu ada kerusakan yang terjadi pada syaraf pusat, dan yang kedua zat kimia seperti obat-obatan. Dan yang ketiga keturunan atau gen. Dan yang keempat nutrisi atau makanan. Dan yang kelima pengaruh obat-obatan. Dan yang selanjutnya, tahukah kalian apa saja alternatif pemecahan kesulitan belajar? Nah, saya akan menjelaskan alternatif pemecahan kesulitan belajar. Di sini ada 4 langkah, yaitu analisis hasil diagnosis. Dan yang kedua, menentukan kecakapan bidang permasalahan. Dan yang ketiga, menyusun program perbaikan. Dan yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Nah, di sini ada gangguan belajar yang terjadi karena kesulitan dalam mendengar, berbicara, menulis, menganalisis, dan pemecahan. Di sini saya akan
menampilkan contoh gambar anak dengan kesulitan belajar. Nah, ada seorang anak dari India, ia yang tidak suka